Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, para pengawas? Tentunya semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan semoga sukses selalu. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya ya. Tentu saja Bapak Ibu sedang melaksanakan kinerja ya yang di PMM, di mana periode Januari sampai Juni ini sedang berlangsung, dan ini adalah proses di dalam penilaian ya kinerja Bapak Ibu yang tentunya ini wajib diikuti. Salah satu unsur yang menjadi penilaian atau syarat untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk kali ini saya hadir untuk menyampaikan salah satu dokumen ya, bukti dukung yang harus dibuat oleh guru ya. Di video-video selanjutnya ya, dan Bapak Ibu bisa mengakses di channel Praetno Berbagi ya, tentang berbagai administrasi guru, administrasi kepala sekolah ya, serta bukti dukung untuk kinerja PMM. Silakan bisa dilihat videonya dan silakan bisa dimanfaatkan ya informasinya. Baik, pada video kali ini saya menyampaikan tentang dokumen administrasi, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ya. Nah, ini tentu saja ini adalah bagian dari program sekolah ya yang wajib dijalankan, dan ini akan dijalankan oleh guru yang ditunjuk ya sebagai pelaksana atau tugas tambahan di dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Tentu saja ini sangat penting untuk disusun ya, agar Bapak Ibu yang diberikan tugas untuk melaksanakan tugas tambahan, ini pencegahan penanganan kekerasan ya, ini bisa diunggah untuk bukti dukung di penilaian tugas tambahan ya di e-kinerja. Mari kita simak seperti apa ya administrasinya, laporannya. Nah, di sini Bapak Ibu ada KOP-nya ya, KOP lembaga, misalnya sekolah mana ya. Kemudian ada undangan rapat pembentukan TPPK ya. Ini ada undangannya, contoh undangannya. Ini perlu ini sebelum menyusun ini harus diundang dulu ya, ada undangannya. Kemudian untuk daftar hadirnya ya, daftar hadir rapat. Ini untuk pembentukannya ada ya, bukti dari pembentukan petugas ya, atau guru yang ditugaskan di dalam TPPK ini adalah harus dirapatkan, dibentuk. Ini dibuktikan dengan daftar hadirnya. Kemudian ada juga notulennya ya, notulen rapatnya harus disiapkan. Hasilnya seperti apa hasil rapat itu. Kemudian berita acara rapatnya ya, berita acara rapatnya harus ada suratnya ya. Ini buktinya untuk bisa membentuk TPPK ya. Kemudian dokumentasinya bisa ya, foto-fotonya Bapak Ibu sedang rapat, sedang pembentukan panitianya ya. Kemudian surat tugas. Nah, surat tugas ini surat keputusan kepala sekolah ya. Ini tim pencegahan penanggulangan kekerasan di lingkungan jenjang satuan pendidikan. Nah, ini ya menimbang mengingat
memperhatikan dan memutuskan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah apa ya. Di sini ada formatnya ya. Menetapkan pertama, kedua, ketiga ya. Keempat sampai ketujuh ya. Nah, di sini keputusan kepala SD negeri. Nah, ini mulai berlaku pada ketujuhnya ya. Nah, kemudian mengetahui kepala sekolah ya siapa. Kemudian di sini ada lagi juga lampirannya ya. Lampiran suratnya adalah nomor, nama, ini adalah timnya, perwakilan unsur sebagai apa, jabatannya di TPPK-nya adalah koordinator misalnya, anggota ya di sini mengetahui kepala sekolah. Nah, di sini rencana program pencegahannya harus punya ini. Rencana program pencegahannya yaitu ini contoh formatnya ya. Nomor rencana programnya. Kemudian ini pada bulan apa sampai bulan apa ya. Nah, rapat anggota TPPK, nah ini programnya ya. Menyusun tata tertib dan sebagainya ya. Sampai pada terakhir ini adalah memberikan rekomendasi ya pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan misalnya. Pelaporan dan evaluasi. Ini bulannya ya pada minggu keberapa. Kemudian di sini juga mengetahui ya koordinator TPPK siapa, dari SD mana, SMP mana ya. Siapa, kemudian nama dan NIP, mengetahui ya kepala sekolah ya, nama dan NIP. Tata tertib pencegahan di sini dilengkapi ya laporannya dengan tata tertib pencegahannya. Nah, kemudian ada juga buku catatan kejadian pencegahan. Misalnya, buku catatan pencegahan ini berisi nomor pelapornya siapa, saksinya siapa, bentuk kejadiannya apa, kemudian tanggal kejadiannya apa, tindak lanjut ya, penyelesaian. Bisa juga tempat kejadian dan tanggalnya ya, bisa. Lalu tindak lanjutnya bagaimana dan penyelesaiannya bagaimana ya. Ini disusun selama periode Bapak lakukan ya. Misalnya periode 1 itu dalam arti untuk kinerja penilaian itu Januari sampai Juni. Nah, kemudian anggarannya. Anggarannya ini harus ada ya dan harus terperinci. Misalnya nomor, tanggal, komponen pembiayaan, memimpin rapat ya, rapat TPPK misalnya pembelian ATK dan sosialisasi. Ini diperhitungkan ya rincian, harga, dan sumber dana ya. Kemudian ada juga laporan pencegahan dan ini penanganan ya. Misalnya dari November 2023 sampai 2024. Rapat anggota TPPK, nah ini laporannya misalnya tanggal sekian, tanggal 13 November misalnya rapat anggota TPPK, keterangan terlaksana. Kemudian tanggal 9 Januari penanganan permasalahan tindak kekerasan, misalnya ini kegiatannya, keterangannya terselesaikan. Nah, ini mengetahui koordinator TPPK dan kepala sekolah. Kemudian surat pernyataan mendaftar keanggotaan tim pencegahan. Nah, ini contoh suratnya ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu perincian laporan mengenai TPPK ya. Tentu saja Bapak Ibu guru ya yang ditugaskan menjadi koordinator maupun anggota ya TPPK di sekolahnya masing-masing.
itu harus membuat laporan di dalam penilaian ya, kinerja ya, sebagai bukti dukung. Dan tentu saja ini dukungan dari kepala sekolah ya, untuk bisa mengarahkan, membina untuk para guru agar bisa mendapatkan tugas sebagai TPPK ya di sekolah masing-masing. Tentu saja mendapatkan arahan ya tentang seperti apa pelaksanaannya, bagaimana kegiatannya, serta programnya seperti apa, lalu pelaporannya juga seperti apa. Nah, demikian ya Bapak Ibu. Sekilas mengenai dokumen administrasi ya, mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan ya di lingkungan satuan pendidikan. Nah, ini tentu saja semuanya dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK harus bisa melaksanakan ya. Ini hanya salah satu bentuk laporan ya, dan sekilas kegiatan yang harus dilakukan dalam TPPK ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Yang baru mendapatkan channel ini, silakan subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan notifikasinya agar bisa mendapatkan info-info terbaru mengenai administrasi kepala sekolah, administrasi guru, perangkat ajar kurikulum merdeka, maupun perangkat administrasi kepala sekolah terbaru ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya subscribe, like, isi komentarnya. Ikuti terus ya channel Prino Berbagi dengan berbagai informasi. Bila Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan file-file mengenai perangkat ajar kurikulum merdeka, perangkat ajar dan perangkat administrasi kepala sekolah, silakan hubungi di nomor WA di bawah ini ya, di deskripsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.